Yuk, halo Bola Supporter. Halo. Saya Sasongko dan samping saya. Saya Hadi. Ya, kembali lagi kita akan bahas review tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina semalam. Akhirnya selamat untuk timnas Indonesia Lolos ke semifinal. semifinal. Ya, tapi sebagai runner-up. Ya kan karena juga Thailand menang 3-1 kan Di laga lain ya? laga lainnya. Ya. Emang terasil dan gak ada obat itu. Masya Allah. Pencetak gol terbanyak sepanjang Piala AFF kalau nggak salah. Betul. 25 gol berarti sekarang. 25 gol. Iya. Terlepas dari itu, sekarang timnas Indonesia jadi runner up grup Grup A. Dan akhirnya akan menjalani laga home di semifinal tanggal 6 Januari nanti. Tapi sebelum kita bahas itu, kira-kira Mas Hadi, bagaimana evaluasinya tentang permainan timnas Indonesia Ya, saat Filipina kemarin? lawan Filipina kemarin kalau dari sisi aku ya, nontonnya kemarin tuh ya mirip-mirip pertandingan yang udah-udah lah. Tiga laga sebelumnya. Tiga laga sebelumnya lawan Brunei, Kamboja, Thailand gitu kan, lagi ya finishing yang harus diperbaiki dari timnas itu. Kayak kemarin tuh ada pokoknya banyak peluang emas yang terbuang gitu. Ada peluangnya Dendi, Ya. ada peluangnya Fahrudin malah. Terus ada lagi menit-menit kalau salah menit terakhir tuh yang Egy Iya. akselerasi dari sisi kanan. Terus nah ini bingung nih antara dia mau ngumpan atau mau syuting nih gitu kan. Soalnya ada Dendi di lini tengah gitu kan. Nah itu juga nggak jadi gol. Mungkin ya itu finishingnya. Ya, semalam setelah saya hitung-hitung kira-kira ada 20 peluang yang dihasilkan. 20 peluang yang dihasilkan oleh timnas Indonesia. 20 tembakan. Ya, dan 7 Yang berbuah benar ke on gawang. target, cuma 2 Dua gol. gol yang bersarang ke gawang Filipina. Ya, 2 gol. Akhirnya di konferensi pers Sintayong terpantau ya sangat kesal ya. Kecewa, kesal, sangat marah mungkin juga. mungkin ya. Pada konferensi pers sih. Mungkin saya bacakan ya kalimatnya ya. Pertanyaan pertama lawan Kamboja ada 3-4 tapi tidak bisa mencetak gol. Jadi secara selesai pertandingan saya tegaskan agar kita bisa cetak gol dan kita mendapatkan peluang ya. Dari ini, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik karena itu sudah sangat tersebut. Ini harus dievaluasi. Ya, kita lawan Vietnam di GBK pertama kita harus persiapkan diri dengan baik agar tidak mengecewakan Alves yang akan datang. Komentarnya tentang statement Iya, Sintayong. iya memang harusnya pemain tuh emang harus ini ya berbenah lah. Karena ya memang nanti itu semifinal terus disaksikan mungkin lebih daripada penonton Thailand mungkin ya, karena ini semifinal mungkin. Ya. Kemarin tuh hampir 50.000 kalau salah. Ya kemarin ya, segituan. Yang Kamboja mungkin 30.000, yang lawan Thailand 50.000. Nah mungkin ini mungkin bisa lebih daripada itu. Bisa full. Bisa full mungkin. Jadi ya demi membayar perjuangan para supporter yang hadir, ya harusnya pemain-pemain timnas itu ya ini ya bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada saat ini lah, ya dari segi finishing lah terutama, biar ya tahulah sendiri Vietnam gimana kan. Iya. Bongkar pertahanannya juga susah gitu. Jadi ya memang harus maksimal lah. Oke. Mungkin dari kalau dari saya sendiri ya tahulah tadi sudah disampaikan rekan saya bahwa Vietnam ini susah dibongkar ya. Saya sendiri kalau nonton Vietnam itu udah tobat ya sebenarnya. Gila banget ini. Tapi kemarin lawan Singapura juga deadlock mereka. Ya terlepas dari mereka deadlock atau enggak, tapi mereka ini menguasai bolanya nempel. Edan Ya, bisa 60% minimal. Ya tinggal nanti ya intinya ketika lawan Vietnam timnas tidak akan dapat banyak peluang. Berarti nggak seperti pertandingan yang udah-udah ya. Ya. Jadi intinya harus Terlebih lagi Vietnam punya Doan Van Hao. banyak lah intinya. Doan Van Hao, Nguyen Quang Hai dan sebagainya lah. Tapi intinya pemain Vietnam yang sekarang diasuh oleh Pak Hang Seo ini kuat banget kalau soal
menguasai bola gitu loh. Dan nggak akan dapat banyak peluang. Karena itu tadi sudah disampaikan rekan saya bahwa finishing harus maksimal ya, apalagi di hadapan publik sendiri gitu. Jadi ya mirip-mirip ini ya, pertandingan di liga-liga Eropa mungkin ya. One shot one goal, one shot one goal. Harusnya mungkin gitu. Tapi ya namanya juga timnas Indonesia yang mungkin nggak mencapai level itu mungkin. Mungkin. Oke, kira-kira untuk laga timnas Indonesia lawan Vietnam, kemungkinan lawan Vietnam. Kemungkinan belum pasti. Belum pasti ya. Atau bisa saja nanti Malaysia atau Singapura. Mungkin asumsi ini, jika dapat Malaysia atau Singapura, apakah ada ya tentu saja ini bakal saya lebih longgar nih ketika dapat lawan Malaysia atau Singapura gitu di babak semifinal nanti. Mungkin kalau misalnya Indonesia lawan Malaysia mungkin ya agak longgar. Tapi kalau mungkin misalnya lawan Singapura ya bisa jadi di leg pertama imbang mungkin ya. Mungkin ya. Karena ngelihat permainan Singapura yang lawan Vietnam tuh dia 15 menit pertama tuh high press. Terus sisa waktunya parkir bus. Dia mungkin agak kesulitan mungkin lawan Singapura. Terus mereka punya ancaman di bola udara. Ya benar. Pemainnya tinggi bro. Strikernya tinggi. Jangkung bro. Jangkung banget. Ya itu sih. Kalau ya tetap intinya mau lawan siapapun tetap nggak takut ya intinya ya. Nah mungkin tambahan mungkin ya, terlepas dari mau lawannya Vietnam atau Singapura atau Malaysia, mungkin satu lagi yang harus diperbaiki mungkin di pertandingan semifinal nanti. Nah aku ada kemarin kayak nge-highlight satu pemain, Fahrudin. Iya. Itu di babak kedua dia agak menurun permainannya. Iya. Gol Filipina kemarin, dia memilih untuk tidak lompat untuk tidak menyundul bola tersebut gitu kan. Jadi ya akhirnya gol. Terus ada juga beberapa miskomunikasi sama pemain lainnya yang membuat Filipina ya dapat peluang gitu. Jadi mungkin untuk Fahrudin lah mungkin agak dimaksimalin lagi. Ya, intinya itu ya. Intinya itu. Apa namanya? Mungkin untuk pembahasan pertandingan timnas Indonesia melawannya di semifinal, kita nggak tahu lawan mana. Asumsi ini nanti 3 tim aja ya. Nanti langsung masuk bagian prediksi aja. Tapi besar kemungkinan Vietnam. Besar kemungkinan Vietnam. Tapi kita ada kita ada beberapa catatan ketika timnas Indonesia lawan Vietnam. Di sini 26 tahun terakhir timnas Indonesia belum pernah kalah dari Vietnam di ajang Piala AFF. Ya. Terakhir kali ketemu kita tahun 2021 ya. 2021 kemarin 0-0 kan? 0-0. Di babak gugur pertemuan terakhir kita terjadi di Hanoi 2-2. Kita lolos ke final waktu itu. Apakah Mas Hadi optimis timnas Indonesia bakal melanjutkan rekor yang sudah berlangsung selama 26 tahun itu? Kalau untuk rekor tidak terkalahkan mungkin optimis. Tapi untuk menang di leg pertama mungkin agak berat kali ya. Mungkin ya imbang atau kalaupun menang mungkin 1-0 atau ya 2-1 atau pokoknya margin goalnya 1 lah gitu. Ini langsung masuk prediksi ya. Sebagai penutup ya. Asumsi kalau lawan Vietnam leg pertama menang mana? Skor berapa gitu aja? Kalau prediksiku imbang 0-0 atau enggak 1-1. Kalau saya babak pertama bisa menang 1-0. Saya yakin Indonesia menang. Minimal ya 1-0 cukup lah. Berarti optimis ya? Optimis Indonesia menang ya? Optimis saja. Walaupun baik. Nanti leg kedua nggak tahu ceritanya. Baik. Kalau asumsi dapat Malaysia atau Singapura, prediksinya gimana? Kalau Singapura atau Malaysia optimis menang. Kalau itu leg pertama ini. Leg pertama optimis menang. Ya, yang pasti itu untuk bola supporters semua dari seluruh Indonesia. Kita cukupkan dulu pembahasan tentang tim nasional Indonesia di babak semifinal. Nanti tunggu ya tanggal 6
Januari 2023 hari Jumat itu. Pukul Kita 19.30. Nah itu kalau jadwal resminya, kita kan nggak tahu. Ya, benar. Soalnya di 2 laga terakhir kandang timnas Indonesia selalu main sore. Sore, Siapa tahu 16.30. pindah jadwal. Bener. Pindah jadwal. Mengingat kejadian-kejadian yang udah-udah. Oh gitu ya udah. kan. Dan lawan Thailand kemarin ya, ada kejadian kan. Bener. Itu Ya. dia mungkin. Kita tunggu. Ya. Kita saksikan nanti. Yang pasti itu aja. Ya, udah, terima kasih. Saya Sasongko. Saya Hadi. Ya, sampai jumpa. Di lain waktu. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.